Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan, terutama yang sudah datang dari jauh-jauh, yang saya yakin mengambil kereta paling pagi, mungkin dari pagi. Dan meski di Enschede saat ini suhu sampai -8 celcius, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menghadiri kegiatan yang mudah-mudahan akan memberikan kontribusi tidak cuma bagi kita yang hadir di sini, tapi juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedikit penjelasan mengenai rundown acara kali ini. Pertama-tama kita nanti akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan lanjut dengan sambutan dan beberapa pembukaan. Dan kita akan langsung ke inti dari kegiatan, yaitu presentasi materi dari 3 pemateri kita, di mana 2 sudah hadir di sini dan 1 lagi akan berhubungan dengan kita melalui Skype. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan break untuk salat dan makan siang. Jadi nanti teman-teman ada musola di atas dan akan dibantu mungkin dengan rekan-rekan yang Enschede di sini. Dan mungkin dikarenakan ruangannya yang belum tentu memungkinkan untuk semuanya yang ingin sholat, jadi akan di rolling. Ada yang makan siang terlebih dahulu, ada yang sholat terlebih dahulu. Kemudian setelahnya kita akan melakukan launching salah satu program dari PPI Belanda, yaitu yang pertama adalah Bank Tesis, yang nantinya juga akan dipimpin langsung oleh project leadernya. Sudah hadir di sini. Juga setelahnya juga ada satu lagi program dari PPI Belanda dari divisi Infocom, yaitu namanya adalah Pesan Menir dan Mevrouw, nanti juga akan di launching setelah makan siang. Jadi, dan terakhir juga kita akan punya sedikit concluding remarks dari Sekjen PPI Belanda kita, yaitu Mas Yusuf, juga kebetulan sudah hadir di sini. Jadi sekarang kita akan segera mulai saja. Untuk pertama-tama rekan-rekan sekalian diminta untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Pakai jaket. Sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan ada sedikit sambutan dari tuan rumah dari PPI Enschede. Silakan kepada Mas Agung untuk memulai sambutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para tamu undangan dan rekan-rekan yang sudah
jauh-jauh hadir ke tempat yang jaraknya 15 menit dari Jerman. Ya, di Enschede ini udah hampir di perbatasan Jerman. Jadi kalau dibilang ini bagian dari Jerman juga kita nggak menyangkal. Gitu. Jadi ya terima kasih sudah hadir dan mohon maaf kalau misalnya ruangannya tidak terlalu kondusif mungkin. Tapi kami sangat senang karena teman-teman juga sudah bersedia meluangkan waktu untuk ke acara yang untuk kami ini sangat luar biasa, karena acara ini sebenarnya inisiasi dari pengurus PPI Enschede sendiri sudah mulai di sounding dari awal tahun. Jadi kegiatan PPI Enschede ini salah satu yang ingin kita rintis di tahun ini adalah diskusi ilmiah, karena sesuai dengan label kita adalah pelajar, tentunya hal-hal seperti ini harus lebih diangkat ke permukaan ya. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi fokus kegiatan kita seperti kegiatan kultural, kegiatan seni dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau pengenalan mengenai Enschede tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh saudara Kuku. Beliau wakil sekjen PPI Belanda dan juga dari Enschede. Jadi saya tahun ini sangat senang karena perwakilan dari Belanda Timur sudah banyak yang berkecimpung di PPI Belanda. Ada saudara Anggasta yang di komunikasi ya, Iya. Oke. Dan juga ada saudara Kuku, dan harapannya semoga bagi saya pribadi semoga kegiatan PPI Belanda bisa merangkul banyak dari PPI Kota, dan semoga koordinasi semacam ini semakin lebih baik di kedepannya. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini dari saya pribadi semakin sering diadakan. Untuk PPI Enschede sendiri, seandainya kegiatan kali ini outputnya baik, kami berencana untuk mengadakan kegiatan serupa di Enschede lebih rutin lagi. Jadi kita harapkan mungkin minimal 3 bulan sekali kita adakan kegiatan seperti ini. Saya pribadi nggak mau kalah dengan seperti PPI Delft, dia punya Coffee Delft. Lalu saya juga pernah pernah studi banding lah dengan PP kota lain, seperti yang di Jepang. Dulu saya pernah coba hubungi mantan ketua PP-nya. Mereka ada yang disebut dengan ada diskusi sambal lele atau dibakar, diskusi bersama pakar ya, istilah seperti itu. Jadi demikian mungkin sambutan sedikit dari saya. Semoga acara kali ini bermanfaat bagi kita semua dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan segera masuk ke inti acara, yaitu mengenai presentasi materi. Dan ini juga mau memperkenalkan ketua bagian divisi keilmuan dan kajian strategis kita. Rian akan bertindak sebagai moderator, dan Rian juga yang akan memperkenalkan kita langsung kepada para pemateri. Jadi kepada para pemateri dipersilakan untuk menempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Sungguh suatu kebahagiaan saya berada di sini. PPI Belanda alhamdulillah sudah menginisiasi acara tingkat inspirasi namanya. Jadi sudah 3 kali diadakan. Yang pertama pas peringatan Hari Sumpah Pemuda itu di Utrecht dengan tema kejujuran dan anti korupsi. Kemudian bulan lalu di Leiden bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita mengambil tema pahlawan devisa. Kebetulan Leiden itu banyak pakar hukum di sana. Dan sekarang di Twente bertepatan dengan, tidak ada momen sedang itu sebetulnya tentang teknologi. Tapi sebagai informasi, insya Allah nanti tanggal 18 Desember PPI Belanda akan mengirimkan delegasi ke Simposium Internasional PPI Dunia di New Delhi. Dan PPI Belanda diamanahi sebagai Ketua Komisi Teknologi yang akan membahas dan mengeluarkan semacam rekomendasi dan masukan ke pemerintah. Sehingga diharapkan acara ini
di Twente ini. Kenapa kita pilih Twente? Maaf NCD ya, karena dulu saya kira Twente itu nama kota, ternyata namanya kita nama klub bola tapi ya sudah ini karena ada Twente selain karena kita tahu di Belanda ada 3, ada Eindhoven, ada Delft, ada Twente. Kita ambil yang agak menyingkir sedikit ke timur. Beda justru dengan makin ke pinggir itu makin beda suasana, niat belajar itu lebih kerasa. Tinangor. Ya kita tahu di sini juga banyak dan alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita ada 2 pembicara di Indonesia di sini. Pertama ada Mas Andri Setiawan. Beliau adalah seorang mahasiswa PhD di TU Delft dengan jurusan Fakultas Teknologi and Policy Management dengan jurusan Engineering and Policy Analysis. Kebetulan kemarin S1, S2-nya di Delft, S3-nya pun tahun pertama di Delft juga, tapi karena ada satu dan lain hal dipindah ke Eindhoven. Jadi sekarang pas nih, TU Delft, TU Eindhoven, Universitas Twente, 3 TU Belanda bergabung di sini, mestinya luar biasa. Dan beliau, Mas Andri Setiawan ini dulunya dari Bandung, dari ITB angkatan 96, teknik penerbangan, kemudian ke Belanda tahun 2008 ya, master di TU Delft, dan sekarang lanjut ke PhD di TU Delft plus Eindhoven di bidang yang sama, yaitu policy analysis, engineering and policy analysis. Yang kedua ada sudah tidak asing lagi tentunya buat kawan-kawan NCD, yaitu ada Mas Bayu Rahayudi yang sedang S3 dengan keahlian visualisasi data ya. Itu bukan. Betul nggak? Human Computer Media. Oh ya, itu bahasa formalnya, Human Computer Media. Relasi antara manusia dan komputer gitu, gimana? Kira-kira begitu lah ya, santai ya. Nah, dan yang ketiga ada Pak Brian Yuliarto yang nanti insya Allah kita streaming lewat Skype. Bukan streaming, kalau streaming berarti itu Skype itu apa namanya? Telepon ya? Teleponan yang lewat Skype. Ceritanya Pak Brian ini di ITB dosen teknik fisika, dosen muda juga, agak jauh dari angkatannya Pak Andri, Pak Andri 96, Pak Brian angkatan 94, ini masih muda semua. Beliau lulusan S2, S3 di Tokyo, di Tokyo Daigaku dengan nanoteknologi bidang ini. Kemarin beliau sempat juga jadi staf ahli Menristek. Harapan kita di sini, karena kita sudah ada 3 orang yang punya latar yang unik masing-masing, kita bisa mengupas sisi kebijakan teknologi dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Sebagai gambaran, mungkin nanti Pak Andri akan bicara sebagai kepakarannya di bidang evaluasi teknologi, kebijakan teknologi policy. Coba memberikan gambaran tentang gimana sih framework memahami teknologi ini, bagaimana teknologi bisa berkembang dan bisa mendrive ekonomi kita. Sebagai informasi, Indonesia itu kata dia prediksi oleh McKinsey akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 6 tahun 2030, mengalahkan Jerman dan Inggris dalam konteks GDP, total produktivitas kita. Tentu saja ini berita bahagia bagi kita semua ya. Saat orang lain, negara lain, Eropa khususnya mulai kolaps, Indonesia mulai meningkat, naik. Tapi demikian di sini ada hal yang perlu kita cermati dengan kritis. Ternyata driving force penggerak dari ekonomi kita itu lebih ke sektor service, jasa dan lebih didorong oleh peningkatan demografi masyarakat urban. Jadi Indonesia itu akan mengalami bonus demografi istilahnya. Ya. Sebagian besar masyarakat akan ada di usia yang muda, usia produktif. Otomatis konsumsi akan menaik. Jadi kalau kata bahasanya Pak Faisal Basri, bahkan kita tidur pun ekonomi pasti akan naik. Karena masyarakat kita, masyarakat yang muda, yang produktif, ekonomi akan naik, konsumsi naik. Nah di sini ada missing link-nya itu apa?
yaitu adalah added value, nilai tambah. Mengapa demikian? Karena kalau kita bisa mengelola nilai tambah produktivitas kita lebih tinggi, mestinya pertumbuhan itu nggak 6-7%, tapi belasan persen, double digit seperti China atau India sekarang. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi betul-betul untuk membuat added value terhadap resources kita yang luar biasa ini. Nah, disinilah kita akan coba membaca bagaimana teknologi ini kita tepatkan di dalam konteks baik ekonomi maupun politik. Nanti Pak Andri akan menjelaskan frameworknya, kemudian Pak Bayu akan menceritakan tentang penelitian beliau dalam sebagai alat bantu pengambilan kebijakan, intervensi teknologi dalam public policy making. Dan terakhir Pak Brian akan memberikan mungkin info-info terbaru tentang perkembangan dan penerapan teknologi kita di Indonesia. Langsung saja saya persilakan kepada pembicara pertama Pak Andri dulu ya untuk menyampaikan presentasinya. Saya boleh berdiri, boleh duduk kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman NCD ya, yang menjadi tuan rumah saat ini, dan juga dari PP Belanda, juga selamat datang Pak Dumas dari KBRI. Ya. Sebenarnya kalau dibilang pakar, saya lagi belajar, jadi mohon maaf jangan disebut pakar ya, terlalu berlebihan. Kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang kita ambil tema evaluasi kebijakan teknologi di Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya bahas bersama tentang bagaimana kita memandang teknologi itu sendiri. Jadi cara pandang kita terhadap teknologi itu akan menentukan kebijakan teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana cara pandang para pengambil kebijakan teknologi atau para decision maker itu akan menentukan arah ya, kebijakan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu mungkin sebagai pengantar saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama, tapi mungkin akan cukup bagus kalau saya perdengarkan kembali ya, untuk merefresh ingatan kita, merefresh pandangan kita terhadap beberapa konsep teknologi. Ya. Jadi kalau kita melihat dari definisi teknologi maupun beberapa pandangan tentang teknologi, ini kita temukan ada beragam pandangan tentang teknologi. Bahwa teknologi ini sebagai sebuah hasil budaya pikir manusia, ini merupakan sebuah kegiatan untuk merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya. Entah dari sebuah benda ya, menjadi sesuatu lain yang bisa dipergunakan dan seterusnya. Jadi how to transform something into something. Nah, namun kemudian dalam perkembangannya kita pun juga melihat teknologi itu dipandang sebagai sesuatu yang merubah, yang menentukan perubahan sosial misalnya, ya. Atau kita sebut dengan ini sebagai technological determinism, ya. Jadi sangat deterministik sekali. Jadi orang-orang yang kemudian melihat segala sesuatunya untuk merubah sesuatu itu harus dari teknologi. Ada lagi yang mengatakan teknologi ini hanya ya sebagai instrumen saja, hanya sebagai alat saja, ya, alat pemenuhan kebutuhan manusia. Ya.
Jadi dia tidak bisa dibilang baik atau buruk, ya. Dia hanya sebagai bisa dibilang baik atau buruk, tergantung bagaimana alat itu digunakan atau teknologi itu digunakan. Yang ketiga, para ilmuwan sosial mengatakan bahwa masyarakat atau perubahan sosial itu yang menentukan bagaimana teknologi itu diciptakan. Nah, ini technological constructivism. Jadi social constructivism of teknologi. Jadi bagaimana sesungguhnya teknologi itu ditentukan oleh bagaimana masyarakat itu menginginkan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa teknologi dan masyarakat atau kebutuhan sosial itu saling berinteraksi, ya, saling bersinergi. Ya, jadi intinya mungkin sekarang ini orang dari paham teknologi deterministik kemudian berlawanan dengan sosial konstruktif teknologi, ya, kemudian berpikir tentang koevolusi dari teknologi, bahwa ini saling melengkapi. Nah, ini kira-kira pandangan kita yang selama ini ada, bagaimana kita memandang teknologi, dan ini menjadi fundamental thinking, ya, bagaimana kemudian kebijakan teknologi dari setiap negara itu, ya, itu dipengaruhi. Sudah bisa jalan? Oke. Nah, kemudian juga kalau kita lihat posisi teknologi dalam konteks yang lebih luas, bahwa teknologi ini pun juga berhubung dengan sistem yang lain, ya, artinya dia berhubung dengan impact-nya terhadap lingkungan, ya, kemudian ekonomi, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu teknologi juga merupakan bagian dari socio-technical system, ya, jadi sistem socio-technical, ya. Nah, ini beberapa pandangan tentang teknologi, ya, yang berkembang selama ini, ya. Nah, bagaimana kemudian yang umum terjadi kaitannya dengan kebijakan teknologi, kita juga sering melihat bahwa teknologi itu selalu punya interaksi yang kuat dengan ekonomi, ya. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap teknologi, ya, kebijakan teknologi itu pada hakikatnya itu masih didominasi oleh cara pandang teknologi dan ekonomi, ya. Sebagai contoh, untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP growth, ya, gross domestic product, ya, dari sebuah negara, itu selalu dikaitkan dengan pertumbuhan faktor produksi, ya. Kalau dalam makroekonomi, ilmu neoklasikal ekonomi itu selalu mengatakan, ya, faktor-faktor produksi itu yang menentukan GDP growth, ya. Kemudian ini diperbaiki, yang tidak hanya GDP, tidak hanya faktor produksi, karena faktor produksi yang sifatnya klasik itu kan hanya berdasarkan pada input material dan juga labor atau tenaga kerja, ya. Tapi ada proses lain yang bisa meningkatkan atau menambah nilai tambah dari sebuah produksi, makanya kemudian orang memasukkan faktor technological change atau TFT growth itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, ini interaksi teknologi dengan ekonomi. Akhirnya kemudian berkembang lagi bagaimana sebenarnya teknologi dan ekonomi itu mana yang prioritas, ya? Apakah teknologi push atau market demand, ya, atau market push, ya, atau market pull, ya. Jadi teknologi itu diciptakan, ya, pertumbuhan ekonomi itu ada karena kita mempush, ya, sebuah penciptaan teknologi, atau sesungguhnya karena ada kebutuhan ekonomi kemudian kita menciptakan teknologi, ya. Nah, ini ada interaksi timbal balik, ya. Mana yang lebih dominan, mana yang prioritas, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan akhirnya juga pada ujungnya, pada muaranya adalah bagaimana kebijakan teknologi itu diambil. Apakah kita akan betul-betul melakukan secara radikal pertumbuhan ekonomi melalui teknologi push, atau mungkin secara incremental atau bertahap, ya, melihat bagaimana pasar menginginkan pertumbuhannya, ya. Oke, nah kemudian ada hal yang menarik dalam kita berbicara konteks kebijakan teknologi adalah terkait dengan daya saing dan inovasi, ya. Jadi pada akhirnya kebijakan teknologi suatu negara yang kita ambil itu juga akan menentukan bagaimana kita membangun, ya, dipengaruhi oleh daya saing dan inovasi. Jadi kalau daya saing itu terkait dengan bisa dia secara komparatif atau secara kuantitatif, ya,
contoh Indonesia punya sumber daya alam yang banyak ya, maka kita punya keunggulan komparatif ya. Berapa banyak misalnya cadangan batu bara kita bisa digunakan ya. Tapi ada lagi keunggulan secara kompetitif ya, yaitu secara daya saing. Bagaimana kita kemudian tidak hanya memiliki sumber daya alam, tapi kita juga punya nilai tambah sana. Nah, pertanyaannya bagaimana daya saing itu bisa meningkat atau bisa kita kita tumbuhkan adalah bagaimana sejauh mana kita kemudian memperhatikan cara pandang kita untuk merubah sesuatu menjadi lebih bernilai. Nah, ini kita sebut dengan inovasi ya. Jadi inovasi tidak melulu ya itu terkait dengan teknologi gitu ya. Kalau ada penemuan baru teknologi, maka itu disebut adanya inovasi. Padahal dia juga sebuah cara ya. Sebuah cara yang bisa memperbaiki kehidupan sosial ya, ataupun nilai tambah dari sebuah produk. Contoh beberapa waktu yang lalu saya terlibat diskusi dengan beberapa teman saya terkait dengan pengembangan solar PV di Indonesia. Selama ini solar PV selalu dipandang untuk memenuhi tingkat elektrifikasi rasio ya, jadi tingkat konektivitas atau kebutuhan masyarakat terhadap listrik gitu ya. Maka akhirnya pemanfaatannya lebih untuk penerangan ya, dipakai untuk misalnya menyalakan televisi dan sebagainya. Padahal kalau kita berbicara dalam tataran inovasi, mungkin tidak hanya untuk penerangan ya, tapi untuk yang lain ya. Mungkin tidak dipakai hanya untuk elektrifikasi rasio meningkatkan itu, tapi juga untuk yang lain ya. Jadi tercetus ide bagaimana kalau solar PV itu dipakai ya untuk membantu para nelayan yang sehari-hari mereka menggunakan diesel generator untuk berlayar, untuk menggerakkan perahunya gitu ya. Sedangkan mereka menggunakan lampu ya untuk menyorot ikan gitu ya. Itu sekitar 2400 watt, 240 watt ya. Kenapa tidak kita pakai dengan teknologi LED ya, yang lebih efisien energi, dan juga kita bisa memakai solar PV pada waktu siang mereka berlayar, kemudian dipakai, disimpan dalam baterai, dipakai untuk malam hari. Nah itu juga merupakan bagian dari inovasi. Jadi sebuah cara ya bagaimana kita merubah peruntukan ya sebuah benda, produk ataupun jasa untuk suatu lain yang lebih bernilai. Jadi ini terkait dengan inovasi. Nah, ini juga hal penting yang mempengaruhi kebijakan teknologi kita. Bagaimana kita memandang inovasi, bagaimana kita memandang desa itu sendiri. Oke. Kebetulan beberapa waktu belakangan ini saya membaca report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ya. Jadi ada report tentang indeks daya saing global ya, tahun 2011-2012. Ada beberapa pilar ya, ada beberapa hal yang di sini waktu mereka menentukan indeks itu adalah dari beberapa faktor penting yang membangun daya saing ya. Pertama adanya basic requirement ya, seperti contoh institusi, kemudian infrastruktur ya, makroekonomi lingkungan makroekonomi ya, kemudian juga kesehatan dan juga pendidikan dasar ya. Kemudian faktor yang kedua atau unsur yang kedua adalah peningkatan efisiensi ya, bagaimana mengenhance efisiensi. Itu ada beberapa faktor juga, pendidikan tinggi ya, kemudian ada market size ya, kemudian juga teknologi readiness, kesiapan teknologi. Yang terakhir adalah inovasi ya. Ini juga menggambarkan stage development dari sebuah negara ternyata ya. Jadi di mana posisi Indonesia nanti? Nah ini kita akan lihat data-data ya. Saya lebih tertarik untuk bahas figur sebenarnya. Habis ini kita akan masuk sini. Nah, jadi ada beberapa pilar inovasi ini adalah yang bisa kita lihat ya, bagaimana kapasitas melakukan inovasi, kemudian juga kualitas institusi riset ya, belanja atau belanja perusahaan atau company spending ya on research and development, itu juga penting. Dan juga kolaborasi universitas dan juga industri ya. Kemudian bagaimana pemerintah memberikan anggaran ya untuk produk teknologi maju, ini juga suatu hal yang berefek terhadap inovasi suatu negara. Kemudian jumlah dan kualitas SDM
ya, pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan terakhir adalah pemanfaatan paten. Nah ini sebenarnya report ini kan rata-rata dibuat oleh OECD ya, jadi developed country gitu ya. Tapi ini masih sampai sekarang masih menjadi kiblat dalam menentukan indikator daya saing sebuah negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia, kebijakan teknologi Indonesia? Mungkin saya ingin melakukan overview sedikit kebijakan teknologi kita dari era Habibie kemudian sampai sekarang. Ya. Ini sebagai overview saja. Ya. Jadi kalau kita lihat era Habibie, di mana Habibie waktu itu diberikan kepercayaan. Ya. Jadi setelah Sumitro kemudian Habibie dia diberikan oleh Soeharto menjadi Menristek. Maka fokus kebijakan Habibie pada waktu itu adalah penguasaan teknologi di segala bidang ya. Penguasaan high tech ya, high teknologi di segala bidang ya. Terutama perangkat keras. Oleh karena itu secara institusi Kementerian Riset dan Teknologi waktu itu kemudian punya integrasi fungsi dengan BPPT ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, itu zaman era Habibie ya. Kita lihat pendirian industri-industri berat, industri teknologi tinggi ya. Itu dijadikan sebagai sarana ya untuk mencapai fokus penguasaan teknologi tinggi ini. Ya. Contoh pendirian IPTN ya, kita punya IPTN waktu itu, kemudian ada PT Inti dan Lab terkait dengan elektronika, ya. Kemudian juga Pindad ya terkait dengan alat berat dan militer, ya. Kemudian teknologi kelautan waktu itu juga Habibie membangun PT PAL ya. Untuk transportasi dan kereta api ya dibangun PT Inka ya. Untuk baja dan material alat berat kita punya Krakatau Steel ya, dan Boma Bisma Indra itu untuk mesin-mesin berat. Ini zaman Habibie. Ya, jadi industrinya dibangun di zaman Habibie karena fokusnya adalah untuk penguasaan teknologi tinggi di segala bidang. Yang menjadi state of the art dari teknologi dari industrinya adalah IPTN waktu itu ya, karena semuanya akhirnya tujuannya adalah bagaimana bisa mensupport ya produksi dari IPTN. Nah, kemudian dari sisi penelitian, sarana prasarana penelitian dan riset itu kemudian juga digunakan untuk menopang industri-industri strategis seperti ini. Ya. Jadi makanya kita lihat di beberapa universitas atau kampus kemudian dibangun ya didirikan beberapa jurusan yang spesifik ya. Di ITB ada teknik penerbangan, di ITS kemudian ada teknik kelautan yang memang banyak berafiliasi dengan PT PAL waktu itu, kemudian di UGM ada teknik nuklir, ya, dan juga terakhir Puspiptek Serpong lebih luas lagi support terhadap teknologi tinggi. Nah, bagaimana dengan era reformasi sampai sekarang ya? Sebagai gambaran gunjang-ganjing krisis ekonomi, ya, pada awal reformasi Habibie kemudian Soeharto turun ya, Habibie waktu itu jadi wakil presiden ya. Kemudian terjadi sebuah perubahan orientasi ataupun fokus ya. Jadi fokus kebijakan Ristek waktu itu ya, itu diarahkan untuk menggunakan ya seluruh sarana dan prasarana iptek untuk mengatasi krisis ekonomi ya. Jadi kita semua khawatir bagaimana nanti Indonesia bisa bersaing, bagaimana SDM kita bisa bersaing dengan SDM negara lain ya, pada saat ekonomi kita tumbuh mengalami krisis ya, karena akan banyak sekali peluang ya kita membuka orang luar untuk mau berinvestasi ke Indonesia di tengah ekonominya sedang terpuruk ya. Akhirnya mulai banyak masuk misalnya ekspatriat dari luar ya, karena mereka ingin ya, karena syarat dari IMF dan sebagainya untuk investasi masuk dibutuhkan ekspor dari luar, sehingga kita tidak punya daya saing lagi ya. Kemudian mulai dari secara institusi fungsi BPPT dipisahkan dari fungsi Kementerian Ristek. Nah, itu pada zaman awal reformasi secara institusi ini yang terjadi ya. Peran industri strategis juga mulai dikurangi ya. Bahkan kita seperti IPTN yang menjadi PTDI ya, itu juga tidak lagi disupport oleh pemerintah ya. Kemudian Krakatau Steel pun pada beberapa waktu yang lalu hampir saja ya, dan mungkin sudah IPO ya. Jadi peran industri strategis ini mulai dikurangi ya, karena negara punya
kesulitan ya untuk bisa menopang industri tersebut. Ya, padahal kalau kita melihat kebijakan teknologi pada zaman Habibie, ini peran industri strategis ini dibangun agar kita bisa menguasai teknologi maju ya. Jadi cukup top down ya. Harapannya kalau kita menguasai teknologi maju, maka yang di sisi hilir pun juga nanti akan tumbuh. Ya. Nah kemudian sekarang fokus kebijakan kita itu pada pemanfaatan iptek untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Ya, oleh karena itu ya fokusnya bagaimana meningkatkan produktivitas ya, profesional SDM dan sebagainya. Oleh Kementerian Ristek saat ini hanya berperan sebagai koordinator dan fasilitator ya, sehingga tidak sendirinya melakukan riset ya. Jadi produk secara institusi, produk utama dari Kementerian Riset dan Teknologi adalah kebijakan. Mungkin Pak Brian bisa mengkoreksi saya, tapi ini yang saya pahami ya. Saat ini artinya peran itu cukup berubah ya, dibandingkan zaman-zaman sebelumnya, terutama pada zaman Habibie. Ya. Dan prioritas pengembangan dan penelitian teknologi kita saat ini itu kemudian mulai diarahkan kepada pangan ya. Kalau kita lihat zaman Habibie ya dengan sekarang, mungkin ada sebuah evaluasi ya. Pada saat kita mendirikan IPTN, padahal kita punya punya potensi besar di pertanian ya. Kita sebagai negara agraris ya. Jadi kita membangun teknologi tinggi ya, namun di bottom up kita tidak dibangun ya. Di bottom up kita tidak dibangun, kemudian di tengah-tengah kita juga tidak dibangun. Padahal teknologi tinggi itu harus ya, di middle teknologi industri juga harus dibangun ya. Dan ini terjadi ketimpangan. Jadi kita sangat terpolarisasi ya. Ya. Tengahnya tidak dibangun dengan kuat. Kalau kita lihat sekarang prioritas pengembangan ristek ya itu ada di pangan ya, kemudian energi ya, sangat beralasan sekali energi ya, karena kita juga mengalami ancaman kekurangan energi dari energi fosil ya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, ya, pertahanan dan keamanan, obat dan kesehatan, juga advanced material ya, atau material maju ya. Juga pada saat ini adanya sebuah upaya ya, rencana ya, meskipun dalam tataran implementasi kita tidak tahu, nanti akan kita bahas ya, akan kita diskusikan, itu tentang agenda penguatan sistem informasi nasional ya, sebagai sistem yang mengatur hubungan antara unsur-unsur yang mampu menyediakan iklim ya untuk mendorong investasi ya, secara institusi ya, ataupun organisasi ya, pengetahuan, organisasi problem solving ya, dan juga misalnya lembaga riset dan sebagainya, dan juga governance atau tata kelola. Nah ini sistem inovasi nasional kita berdasarkan agenda riset nasional 2010 sampai 2014. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi sistem inovasi ini tujuannya adalah agar dihasilkan produk inovasi atau hasil inovasi ya, yang bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis ya, perbaikan kesehatan ya, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan atau masalah environment. Nah ini hal yang mungkin patut kita lihat ya, terkait dengan posisi Indonesia, market size Indonesia ya. Sebelumnya kalau kita berbicara market size itu ada dua ya. Jadi ada domestic market size, jadi ukuran pasar domestik dan juga ukuran pasar luar negeri ya. Kalau kita lihat Indonesia memang pasar domestiknya cukup tinggi ya. Ini yang kemudian menggambarkan keunggulan komparatif kita. Tetapi berbicara foreign market size, Indonesia belum mampu ya untuk bisa meningkatkan ini ya, karena ini dibutuhkan sebuah inovasi ya. Jadi bagaimana produk-produk kita punya daya saing yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia dibandingkan beberapa negara lain ya di Asia, itu ada di urutan ke 5 ya, overall ranknya ada di urutan 46, cukup tinggi ya. Namun kalau kita lihat masih kalah dengan Korea, contohnya dengan Korea ya. Padahal secara populasi penduduk masih banyak Indonesia, tetapi Korea mampu menciptakan pasar luar negeri yang begitu besar ya. Kita lihat Samsung di mana-mana ya. Ya. Jadi industri industri IT mereka sangat baik, sangat tinggi, sangat baik sekali ya.
Jadi penguasaan mereka terhadap industri semiconductor itu sangat tinggi sekali. Cina market size-nya ya kita bisa lihat tidak cuma domestik tapi juga secara luar negeri itu sangat luar biasa ya. Amerika, Eropa ya seperti itu. Nanti saya akan berikan juga akan gambarkan juga mungkin ada yang berbeda ya dengan kalau kita melihat dari sisi technological readiness ya. Jadi kesiapan teknologi. Ya. Jadi di sini Indonesia memang masih lebih baik dari Malaysia dan juga Taiwan dan Thailand ya. Secara market size ya. Tapi pengaruhnya adalah karena kita punya populasi tinggi, bukan dikarenakan dengan competitive market creation base ya seperti yang dimiliki oleh Korea, Jepang ya. Kalau dengan Cina dan India jelas mereka juga komparatif punya jumlah populasi market yang sangat tinggi ya. Tapi kalau kita bandingkan Jepang dan Korea, ini terlihat perbedaan ya. Kenapa mereka bisa lebih dari Indonesia? Ya. Nah, ini adalah sekitar 20 negara yang punya daya saing cukup tinggi ya. Tahun 2011, tahun 2011-2012 kemarin. Jadi Singapura ada di urutan nomor 2. Pertama adalah Switzerland ya. Dalam 2 tahun terakhir Amerika Serikat turun sekitar 3 peringkat ya. Tadinya dia ada di urutan 3, kemudian sekarang di urutan 5. Jadi untuk negara Asia ini kita lihat ada Singapura, Jepang ya, kemudian Taiwan ya, Saudi Arabia ya. Jadi ada sekitar 4 ya negara Asia. Sisanya masih didominasi oleh Eropa dan Amerika. Nah, kemudian kalau kita lihat Indonesia, ya perbandingan tingkat daya saing Indonesia terhadap beberapa negara Asia tahun 2011-2012, ini kita masih di bawah, ya Singapura, Malaysia, ya dan Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam, ya. Ada 3 hal yang menjadi faktor penilai, ya, faktor indeks ini dinilai ya, itu dari basic requirements seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian efisiensi dan juga innovation ya. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia masih di atas India, tapi kalau kita lihat dari sisi inovasi India masih lebih menang 1 tingkat dibanding Indonesia ya. Jadi ini gambaran Indonesia ya, ada beberapa hal. Untuk higher education and training kita masih di urutan 69 dunia ya. Technological readiness kita masih sangat jauh ya, urutan 94 dunia ya. Jadi masih sangat panjang perjalanan kita. Nah, yang membuat nilai Indonesia tinggi adalah di macroeconomic environment ya. Karena kalau kita bicara makroekonomi itu bicara agregasi level dari pertumbuhan ekonomi, populasi, kembali lagi komparatif ya. Nah, ini perbandingan teknologi Indonesia terhadap beberapa negara Asia ya. Kalau kita lihat Indonesia urutan buncit ya. Pertama masih Singapura ya. Jadi ada beberapa hal yang menentukan kesiapan teknologi dari sebuah negara. Yang pertama adalah tingkat adopsi teknologi atau teknologi adoption ya. Jadi bagaimana teknologi ya, perkembangan atau teknologi terkini itu tersedia di sebuah negara ya. Mungkin Singapura termasuk yang sangat tinggi ya. Kalau kita lihat barang-barang elektronik di Singapura yang belum ada di Indonesia sudah ada di Singapura ya, negara tetangga kita ya. Kemudian Korea ya, Korea sangat sangat siap sekali ya, di negara Asia. Kemudian Taiwan, Jepang, bahkan Taiwan dan Korea ini sudah mengalahkan Jepang saat ini ya. Mereka sangat progresif sekali ya, terutama di industri bioteknologi maupun semiconductor ya. Malaysia di atas kita ya, mereka di urutan 44 dunia, kita masih 94. Kemudian India dan Indonesia ya masih ya 1-2 lah gitu ya, saling kejar-kejaran. Cina ya masih di atas kita ya. Mereka ada di urutan 77 dunia ya. Nah, dari gambaran daya saing tadi ya,
ternyata ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikator sebenarnya suatu negara itu ada di stage development yang mana. Untuk Indonesia kita ada di efficiency driven, ya. Jadi bukan lagi di factor driven, ya. Kita juga bukan di masa transisi, ya. Yang terakhir adalah di innovation driven. Jadi innovation driven country itu rata-rata masih didominasi oleh negara-negara Eropa dan juga Amerika. Nah, ini gambarannya beberapa ekonomis atau negara yang berada di set yang berbeda. Kita lihat Indonesia ini masih bersama Malaysia, kita ada di efficiency driven, ya. Karena efficiency driven itu terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan kesiapan teknologi, kemudian kita juga mulai berkembang dalam hal higher education, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ada selain faktor komparatif, kita juga mulai siap ke sana, ya. Nah, ini kira-kira poin-poin peluang tantangan kita berdasarkan report yang World Forum Economic ini tentang daya saing global Indonesia. Itu ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan kita, ya. Artinya kalau kita ingin melihat most problematic factors for doing business, ya bisnis itu kan juga terkait dengan kesiapan teknologi, kesiapan inovasi kita, ya. Nah, ini hal-hal penting, ya, hal-hal faktor-faktor utama, faktor-faktor yang masih kita hadapi saat ini, ya. Jadi korupsi, ya. Jadi faktor yang mungkin kita sendiri kalau begitu melihat, oh iya, gitu ya. Mungkin kita masih admit gitu ya. Oh iya, memang seperti itu adanya, ya. Tidak terlalu berbeda mungkin dari pandangan kita, ya. Korupsi, kemudian inefisien, ya, birokrasi government kita masih sangat inefisien, ya. Kemudian policy instability, ya, kebijakan regulasi kita yang tidak stabil karena mungkin secara politik, ya, berubah-ubah, ya, sehingga regulasi kita juga sering diganti, ya, dan sebagainya, ya. Di sini juga ada tentang full work ethic, ya, jadi etika, ya, etika atau mungkin etos kerja, ya, SDM kita, ya, ini juga menentukan menjadi tantangan kita ke depan, ya. Oke, kemudian ini masuk ke evaluasi kebijakan. Sebenarnya saya hanya mengambil pertanyaan yang diajukan oleh dalam TOR KP Dialog, ya. Meskipun ini adalah bukan jawaban, ya, tapi hanya men-trigger, ya. Sungguhnya kalau kita lihat mengapa Indonesia masih tertinggal, ya, dari negara-negara macan Asia lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan India. Ini kaitannya juga dengan pertanyaan kedua menurut saya, ya. Jadi sub-questionnya adalah masalah menjadi daya rendahnya inovasi dan daya saing Indonesia, ya. Ya, pertama karena Indonesia masih mengandalkan keunggulan komparatif, ya. Jadi itu sudah terjawab di TOR sebenarnya. Kalau pengen menjawab itu, Anda sudah menjawab duluan, gitu ya. Sudah memberikan clue, ya. Kemudian masih rendahnya produktivitas penelitian, ya. Masih lemahnya kerjasama universitas, industri, pemerintah atau triple helix relation antara university, industry, and government, ya. Ini masih sangat rendah. Anggaran riset masih rendah. Sisanya mari kita diskusi bersama setelah ini. Oke. Kemudian apa yang bisa menjadi kunci kemajuan? Ya, tentunya kita lihat secara SDM, institusi maupun juga regulasi. Ya, ini 3 hal penting, ya, karena terkait dengan kebijakan, ya. Jadi bagaimana kita ingin menghasilkan kebijakan teknologi yang baik, tentunya kita harus punya SDM yang punya wawasan teknologi yang baik, ya, punya bagaimana cara pandang SDM kita, ya, yang nanti baik dari tahapan pelaksana sampai ke decision maker, ya, punya cara pandang yang baik tentang bagaimana sesungguhnya teknologi itu, ya. Kemudian secara institusi juga, institusi yang bisa meningkatkan, ya, adanya peningkatan kerjasama yang baik antara, ya, triple helix tadi, ya, universitas atau lembaga riset, industri, dan juga government, ya. Kemudian regulasi, ya. Jadi bagaimana misalnya ada insentif untuk kolaborasi riset, ya, pengembangan teknologi, kemudian regulasi mendorong unggulan investasi, ya, dalam pengembangan inovasi baru, ya. Dan seterusnya yang bisa kita diskusi bersama. Dan terkait dengan pertanyaan terakhir, ya, bagaimana masih kebijakan pengembangan penerapan teknologi di Indonesia, di mana gapnya berada, apakah di konsep, ya, atau implementasi? Saya lihat, ya,
tataran konsep dan sebagainya. Kalau kita baca agenda riset nasional, ya, kemudian kebijakan dari Menristek sekarang, itu sebenarnya sudah konsep yang cukup sophisticated, ya, cukup apa namanya, sudah menyentuh banyak aspek, ya. Ya. Saya tidak ragu lah karena Pak Brian waktu itu menjadi staf ahli di Menristek, jadi kebijakannya saat ini sudah lebih baik, ya. Hanya mungkin di tataran apa namanya implementasi, ya, ini menjadi tantangan bersama, ya. Jadi mari kita diskusikan bersama juga, ini sebagai trigger, ya. Terakhir, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak menyita waktu pembicaraan lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari Mas Andri. Kita masih punya berikutnya dari jadwal.